Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, harapan saya khususnya teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dengan topik sebab dan solusi terkena asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah temukan penyebab ya, penyebab dan solusi asam lambung ya, atau gangguan asam lambung tepatnya. Nah, teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharing tentang topik ini, yaitu bagaimana caranya kita menemukan ya penyebab dan solusi gangguan asam lambung agar menjadi cepat membaik ya. Ini penting ya, karena mengingat kita kadang menderita atau mengalami gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis sudah dalam durasi waktu yang cukup panjang ya. Nah, mudah-mudahan dengan sharing ini nanti bisa menjadi referensi ya, mudah-mudahan bisa membantu, memotivasi teman-teman dan akhirnya cepat keluar dari penderitaan gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Maka ya, untuk season kali ini ya, ini kita sambil relax ya, ini saya mau menuju ke suatu tempat. Nah, ini sambil menyapa teman-teman ya, jadi ini sambil refreshing lah istilahnya, kita menikmati pemandangan-pemandangan di kampung. Nah, tolong ya ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lalu ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita menjadi komplit ya, secara menyeluruh ya. Akhirnya kita akan mudah untuk keluar dari jeratan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Baik teman-teman ya, kembali kepada topik kali ini, yaitu kita mencoba mengamati diri kita sendiri ya, khususnya buat kita yang mengalami penderitaan ini, gangguan asam lambung ya. Nah, pertama kita untuk supaya nanti bisa cepat keluar dari penderitaan ini, kita memang harus bisa istilahnya mawas diri ya. Mawas diri itu mengamati diri kita sendiri ya, yaitu tentang penyebabnya ya. Ketika kita mau menyelesaikan suatu masalah, itu memang alangkah mudahnya ya ketika kita sudah menemukan masalah dan sudah teridentifikasi ya. Nah, ketika masalah itu sudah jelas, sudah teridentifikasi ya, maka untuk keluarnya juga akan mudah begitu teman-teman ya. Nah, saya ingin menyampaikan secara umum ya,
termasuk hal yang pernah saya alami juga ya, dan mungkin juga sama dengan teman-teman ya. Walaupun sebabnya itu sering saya sampaikan adalah multifaktor ya. Multifaktor itu banyak hal yang kadang kita tidak menduga ya, ternyata penyebabnya hanya sederhana, hanya seperti itu ya. Tetapi karena memang sudah terakumulasi dalam jangka waktu yang panjang, nah akhirnya meledak menjadi gangguan asam lambung. Nah, baik teman-teman ya. Jadi kita lihat sebabnya dan kemudian nanti alternatif solusinya ya. Nah, sebabnya yang pertama ini sebab itu dibagi dua ya teman-teman ya. Pertama sebab secara fisik, yang kedua sebab secara psikis atau secara kejiwaan ya. Semuanya bisa menyebabkan yaitu, atau mungkin kedua-duanya ada yaitu. Nah, kita lihat dulu yang pertama yaitu sebab secara fisik ya. Sebab secara fisik yang secara umum bisa menimbulkan gangguan asam lambung, contohnya dari masalah makanan ya, atau pola makan yang tidak teratur lah ya. Mungkin makan tidak tepat waktu, kemudian makan dengan pilihan menu yang kurang tepat ya, makan berlebihan ya. Nah, itu akhirnya bisa menimbulkan gangguan di lambung yang akhirnya kita menjadi terkena asam lambung ya. Contohnya saya dulu juga seperti itu karena saya sering terlambat makan, kemudian saya kuat minum kopinya tetapi dalam kondisi perut yang kosong ya. Nah, itu akhirnya menjadi lambung teriritasi ya, akhirnya menjadi terkena mah ya, terkena mah akhirnya menjadi terkena asam lambung. Itu riwayatnya seperti itu ya. Walaupun juga sebab secara psikisnya juga ada ya, tetapi ini kita bicara secara fisiknya dulu ya. Nah, ketika teman-teman ada yang mengalami seperti itu ya, disebabkan dari mungkin contohnya makanan ya, ya solusinya sederhana ya, kita betulkan saja pola makan kita ya. Waktunya menjadi teratur, kemudian pilihan menu itu juga yang menu yang sehat ya, kemudian bila perlu kita menghindari makanan-makanan pantangan. Itu kalau memang sebabnya hanya itu sebentar saja akan membaik ya, paling dalam waktu 1 bulan lah itu insya Allah sudah membaik kalau memang sebabnya hanya itu ya. Tapi kadang sebabnya ada sebab lain yang kadang kita tidak menyadari itu ya. Jadi sebab yang pertama itu bisa dari soal makanan ya. Kemudian sebab yang kedua ini bisa jadi dari pola hidup kita ya. Jadi pola hidup kita itu kadang tidak terkontrol ya, dimana kita istilahnya istirahat saja kurang misalkan ya, karena kita mungkin sering begadang ya sampai dengan larut malam dalam jangka waktu yang panjang ya. Nah, kemudian akhirnya juga sama ya, lambung itu menjadi kurang kondusif karena pada saat kita begadang ya, mungkin juga kita makannya sampai terlambat. Nah, akhirnya juga sama saja efeknya seperti itu ya. Belum lagi ketika kita contohnya istirahatnya juga kurang ya, tidak memenuhi jam istirahat secara umum lah ya. Secara umum paling tidak ya sekitar 7 sampai 8 jam kita harus istirahat, contohnya tidur ya. Tetapi kadang karena kesibukan kita ya, nah akhirnya istirahat itu tidak mencukupi. Mungkin tiap hari hanya 4 jam, tapi terus-terusan dalam waktu yang lama. Nah, dalam kegiatan yang padat itu kadang kita sampai lupa makan ya. Nah, akhirnya lambung yang menjadi bermasalah, akhirnya sama aja menjadi terkena mah ya, terkena asam lambung, akhirnya seperti itu. Nah, kalau memang penyebabnya itu ya dari pola hidup yang kurang teratur, ya sudah kita harus banting setir ya, harus banting setir, kita kembalikan kepada pola yang lebih ideal lah. Nah, kalau saya mengatur pola hidup itu dengan pola 8-8-8. Artinya 8 jam untuk bekerja ya, 8 jam untuk relaksasi, dan 8 jam untuk istirahat atau untuk tidur. Nah, dengan seperti itu nanti akan terjadi keseimbangan ya, keseimbangan dalam tubuh, sehingga
kecenderungan tubuh kita menjadi semakin sehat itu ya. Nah kemudian sekarang saya ingin menyampaikan sebab yang secara psikisnya teman-teman ya. Kalau sebab secara psikis ini kadang lebih kompleks lagi ya, lebih luas lagi ya. Yang ini memang betul-betul butuh kesadaran kita masing-masing teman-teman ya. Nah sebab secara psikis ini faktornya juga ada faktor dari dalam diri kita sendiri, juga ada faktor dari luar diri kita sendiri yang kadang kita tidak mampu untuk istilahnya menahan ya. Jadi kita selalu diterpa oleh hal itu ya. Itu juga bisa. Nah maka dari itu ya ini memang butuh kesadaran yang harus kita tanamkan di dalam mindset pikiran kita, akhirnya nanti kita bisa merubah perilaku ya demi kesehatan kita itu. Nah secara garis besar ya, yang sebab secara psikis ini saya bagi 3 ya, yaitu yang berhubungan dengan pikiran ya, berhubungan dengan perasaan ya, dan yang berhubungan dengan emosi ya, itu seperti itu. Nah jadi yang pertama ya, sebab secara psikis itu bisa jadi sebab secara yang berhubungan dengan pikiran ya. Pikiran kita itu sering dibuat capek ya, dibuat lelah, dibuat tertekan ya, karena sesuatu hal ya. Karena sesuatu hal yang mungkin tiap orang berbeda-beda ya. Nah contohnya ketika pikiran kita itu tegang ya, karena banyak tekanan, banyak hal yang dipikirkan belum terselesaikan ya. Nah akhirnya respon lambung ini, karena lambung sebagai otak kedua, begitu pikiran merasa tidak nyaman ya, nah akhirnya lambung responnya menjadi negatif ya. Contohnya asam lambungnya menjadi berlebihan ya, akhirnya terjadi GERD ya. Setelah GERD akhirnya terjadi kecemasan dan seterusnya seperti itu teman-teman ya. Nah maka caranya ya, ketika pikiran kita selalu tegang ya, kita harus berusaha tenangkan pikiran ya. Kita harus berusaha istilahnya mengurangi beban pikiran. Itu harus dilakukan seperti itu ya. Jadi banyak hal untuk menuju itu. Contohnya kita mengurangi ketegangan pikiran, contohnya kita imbangi dengan relaksasi ya. Kita istilahnya mencari kedamaian lah, kedamaian ya. Atau mungkin beban-beban pikiran itu harus diselesaikan dulu ya. Mungkin yang berhubungan dengan permasalahan kehidupan ya, berhubungan dengan masalah mungkin pekerjaan ya, mungkin berhubungan dengan masalah sosial, berhubungan dengan masalah istilahnya keluarga bisa juga ya. Nah itu semuanya harus dirilis ya, harus diselesaikan dengan polanya masing-masing ya, polanya masing-masing, karena setiap orang punya yang berbeda sih kalau hubungannya dengan masalah psikis ya. Nah maka dari itu ya memang harus kita cermati dan harus kita rilis ya, harus kita rilis, artinya jalan keluarnya dengan cara kita merubah perilaku teman-teman ya. Jadi indikatornya harus ada perubahan perilaku. Kalau perilaku kita ajek ya, perilaku kita ajek ya, akhirnya posisinya akan ajek seperti itu, dan masalah itu akan memicu terus ya asam lambung menjadi tidak normal. Nah itu yang harus kita sikapi dan kita lakukan, semacam harus ada perubahan. Itu yang pertama yang dari segi pikiran ya. Kemudian yang kedua dari segi emosi ya. Dari segi emosi ini sebenarnya juga berhubungan juga dengan pikiran ya. Ketika pikiran tegang, kecenderungannya emosi juga sering terpicu untuk naik ya. Nah maka dari itu kita memang harus berlatih juga ya. Jadi emosi ini, mengendalikan emosi ini skill ya. Skill itu ya keterampilan yang harus kita miliki, harus kita latih ya. Tanpa kita latih ya kita akan contohnya menjadi pemarah ya, menjadi mudah tersinggung dan lain sebagainya. Nah itu yang harus kita latih ya. Nah cara melatihnya bagaimana supaya emosi kita itu menjadi lebih stabil lah ya, menjadi lebih stabil, tidak mudah naik dan lain sebagainya. Nah
ini kebetulan sekali sekarang ini di bulan puasa ini sebenarnya latihan untuk mengendalikan emosi teman-teman ya. Nah, jadi kita berusaha menahan diri, itu termasuk menahan emosi, menahan nafsu ya, nafsu amarah kita terutama. Nah itu latihannya itu, contohnya treatmentnya dengan berpuasa. Kemudian kita melatih selalu bersabar. Itu seperti itu ya. Terus kita berusaha menjadi pemaaf ya. Ini yang harus dipraktekkan ya. Jadi kadang kita memang sudah bisa mengatakan, tapi untuk mempraktekkan itu sulit. Contohnya ketika kita mau memaafkan saja, secara kata-kata kita sudah menyampaikan kadang ya sudah saya maafkan ya. Tetapi ketika di batin itu masih dongkol istilahnya ya. Nah ini ya belum ya itu. Jadi antara pikiran, perkataan ini harus satu kata ya, satu rasa itu harus seperti itu. Jadi istilahnya ya sinkron lah seperti itu. Ketika masih berseberangan itu secara psikis belum plong, itu pasti seperti itu. Nah hal-hal seperti itu yang harus dipraktekkan teman-teman ya, praktekkan dan kita latih. Tetapi dengan kita niati untuk belajar, untuk berlatih itu pasti bisa ya itu. Nah itu tentang hubungannya dengan emosi, karena itu sering menjadi biangnya itu di situ ya itu. Walaupun yang menyebabkan itu kadang sering dari luar, sehingga kita faktor dari luar sehingga kita kadang susah menghindarinya, itu seperti itu. Nah kemudian yang ketiga ya, secara psikis ini dari segi perasaan teman-teman ya. Jadi karena secara mental kita memang punya pikiran, punya emosi, perasaan atau batin ya. Nah ini sering ada perasaan-perasaan yang membekas ya. Contohnya yang sering menjadi istilahnya luka batin ya. Nah ini juga susah ya, susah menghilangkan itu, apalagi ketika luka-luka itu sering istilahnya dipicu ya, dipicu sehingga selalu teringat, selalu tumbuh. Nah seperti itu ya sudah, nanti respon asam lambung pasti tidak akan normal ya. Nah ketika seperti itu ya jadinya kita susah sembuh, itu seperti itu. Nah maka seperti luka-luka batin ya, perasaan-perasaan sedih, perasaan menderita, merasa tidak bahagia, merasa tersakiti, merasa galau dan lain sebagainya ya. Pokoknya rasa yang tidak merdeka lah, rasa yang tidak bahagia ya, itu ketika dalam waktu yang lama itu nanti akan meledaknya seperti itu, menjadi asam lambung yang tidak normal. Akhirnya kita menjadi terkena GERD, akhirnya terkena anxiety, dan memuncaknya sampai dengan psikosomatis. Jadi pikiran juga menjadi negatif, apa yang dipikirkan akan direspon oleh tubuh. Nah ketika tubuh meresponnya negatif ya, karena dari pikiran negatif ya sudah munculnya beberapa sensasi ya, bahkan rasa-rasa yang hanya kita bayangkan saja ya, kita bayangkan di pikiran itu langsung direspon, jadi tubuh langsung merasakan sesuai dengan bayangan kita. Nah itu rahasia psikosomatis itu seperti itu. Nah maka dari itu ya solusinya memang kita harus berpikir positif ya, kita harus merasakan walaupun sebenarnya dirasa kita tidak nyaman ya, dirasa kita tidak apa ya, tidak enak ya, kita merasa menderita. Nah itu harus dibalik ya, dibalik kita harus mencoba mengambil hikmah, akhirnya kita bisa merasakan kebahagiaan. Nah itu seperti itu. Nah caranya bagaimana? Caranya latihannya itu kita mensyukuri apa adanya teman-teman ya. Jadi jangan punya idealisme, jangan punya target yang berlebihan ya. Karena apa? Kebahagiaan itu sumbernya dari dalam diri kita ya, bukan dari orang lain ya. Maka jangan berharap dari kebahagiaan itu dari orang lain, tapi justru kita berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Itu kuncinya di situ ya. Nah, ketika kita bisa mensyukuri apa adanya, insya Allah itu nanti ketemunya hikmah dan kebahagiaan teman-teman ya. Maka ya termasuk penderitaan kita lah, penderitaan kita mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis ini kalau dianggap sebagai penderitaan itu akan
tetap bertahan rasa-rasa itu. Tetapi kalau kita pandang sebagai ujian, ya, hikmahnya juga luar biasa supaya kita berproses menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa, akhirnya menjadi lebih bahagia. Nah, itu nanti akan ketemu, ya. Akhirnya kita tidak lagi merasakan penderitaan, tapi merasakan kenikmatan dan kebahagiaan melalui proses-proses trigger ujian semacam ini. Nah, dengan seperti itu ya sudah, intinya kita terima saja segala sesuatu yang mengena kepada diri kita, walaupun itu sifatnya negatif. Tapi dengan kita menerima, nanti akan terlepas dengan sendirinya, teman-teman, ya. Terlepas dengan sendirinya, akhirnya muncul kebahagiaan. Nah, disitulah kita mulai sembuh. Baik, teman-teman, ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah. Teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu, teman-teman. Oke, sekian, ya. Terima kasih. Ini saya sudah sampai perjalanan saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.